Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Karma dalam Islam. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma ba'du. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, ada satu kata yang sering kita dengar dan sering dikatakan oleh sahabat-sahabat kita yang seiman, yaitu karma. Misalnya kita sering mengatakan, tunggu aja karmanya. Apakah karma itu, apakah dalam Islam ada? Jika ada bagaimana, jika tiada bagaimana? Sebelum sampai ke sana, kata karma kita lihat dari ilmu kebahasaan, ternyata berasal dari kata yang ada dalam kamus-kamus Sanskerta, yaitu jika dilafazkan karma pala atau karma pahala. Pahala ternyata bukan bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskerta lama, karena nenek moyang bangsa Asia Tenggara itu sangat banyak berinteraksi, bahkan menganut ajaran yang sama dengan yang ada di India. Salah satu bahasa induk yang ada di India adalah Sanskerta. India sendiri nama baru, dulu tidak disebut sebagai India, karena India itu ada satu sungai disebut Hindustan. Begitu juga Hindu, agama Hindu sebenarnya adalah agama Brahmana. Di kitab-kitab lama kita mengetahuinya Din Barahimah, Din Brahmana. Salah satu kosakata yang ada, sebagaimana dalam Islam ada yang disebut dengan zawab wal iqab, pahala, ganjaran, balasan, ada yang berupa kebaikan, ada yang keburukan, maka dalam bahasa Sanskerta disebut dengan karma pala. Jika dipecah, karma berarti perbuatan, perkataan ataupun pikiran, itu disebut dengan karma. Namun dicocok logikan karma, karoma tentu tidak bisa ya. Karoma bahasa Arab, sedangkan karma bahasa Sanskerta. Sedangkan pala atau pahala itu artinya hasil. Dan kita sebut dalam bahasa Arab ajrun, ganjaran, balasan. Apabila digabung, tadi kita pisah, kita gabung kembali. Karma pala berarti perbuatan yang ada hasilnya, atau hasil dari perbuatan, hasil dari pikiran, hasil dari perkataan. Jika di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra Allah berfirman, sesungguhnya pada sama pendengaran dan basar penglihatan, begitu juga fuad. Fuad itu adalah aktivitas kolbu dalam berpikir menghasilkan sesuatu, semuanya mas'ulah, semuanya akan ditanya, pertanggungjawabannya akan ditanya mengenai hasilnya. Jika ingin kita katakan, adakah karma dalam Islam? Jika yang dimaksud mempertanggungjawabkan, maka betul ada, tapi dengan istilah yang berbeda. Disebut istilahnya mas'ul. Mas'ul artinya responsibility. Tanggung jawab saya untuk mempertahankan apa yang saya lakukan di hadapan Allah. Maka Imam Bukhari misalnya mengatakan, ma amiltu syai'an illa wasta'adattu inda rabbi hujjatan. Tidaklah aku beramal sesuatu, melainkan aku siapkan di sisi Allah satu hujjah mengenainya atau lebih. Nah, di dalam Al-Quran juga ada akhir dari surat Zalzalah ayat ke-8, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarran yarah. Siapa yang berbuat sebiji zarah, sekecil atom, sekecil proton, sekecil apapun, sebiji sawi, bahkan yarah, dia akan melihat hasilnya. Maka ini yang disebut karma yang diterima dalam Islam. Tapi kita tidak begitu mengerti apakah karma yang dikatakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa yang beragama lain. Mungkin mereka punya pengertian sendiri, tapi jika yang dimaksud oleh sahabat kita tadi, lihat aja karmanya. Maksudnya lihat saja balasan Allah kepadanya, maka istilah karma ini bisa kita toleransi. Jika tidak, sebaiknya kita hindari. Barangkali
karma ini setara dengan kata sembahyang, puasa. Kata sembahyang, terjemahan dari kata salat. Orang-orang banyak anti, mengatakan, oh sembahyang, hyang itu Tuhannya agama lain. Teman-teman, karena Allah hyang dalam bahasa Sanskerta itu sama dengan huwa dalam bahasa Arab, yang berarti sang maha yang tidak bisa dibayangkan. Dia, dalam bahasa Arab disebut dia, beliau, yang tidak bisa dicapai oleh mata, tidak sanggup didengar oleh telinga, bahkan tidak terfikirkan oleh pikiran orang berpikir, firasat orang yang berfirasat. Jadi, adakah karma dalam Islam? Sebaiknya kita ganti saja istilahnya. Adakah balasan ganjaran dalam Islam? Tapi sebenarnya kita sudah memakai kalimat di belakangnya. Karma pala yang kita gunakan adalah pahala. Pahala itu jika ditulis P-H-A-L-A. Kita membacanya pahala. Tapi orang-orang yang berbahasa Sanskerta menggunakan pala. Teman-teman yang makan Allah, dengan demikian, setelah kita membandingkan dengan surat Al-Isra tadi, kemudian juga surat Al-Zalzalah tadi, maka istilah karma pala jika didefinisikan seperti ayat tadi, maka tidak ada masalah. Namun jika definisinya di luar daripada itu, kita sebaiknya mengurangi istilah tadi.